Menolak Barcelona itu susah, tapi bagi Emmanuel Petit, menerima pinangan mereka adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tahun 2000, dia datang ke Camp Nou sebagai salah satu gelandang terbaik di bumi, pemegang trofi Piala Dunia dan Euro. Tapi harga dirinya langsung diinjak-injak di hari pertama. Petit dihina-hina dan direndah-rendahkan oleh pelatih Barca saat itu. Pelatihnya nyamperin dia, lalu nanya tanpa dosa, "Kamu ini sebenarnya main di posisi mana?" Dari jenderal lini tengah yang ditakuti di Inggris, Petit diturunkan derajatnya jadi bek darurat yang terasingkan. Ini adalah kisah tentang penyesalan terbesar seorang maestro yang menukar kejayaannya dengan neraka di Catalunya. Sebelum rambut kuncir kuda ini ikonik di Highbury, Petit cuma pemain serba bisa di Monaco. Sering digeser jadi bek kanan, kiri, atau sayap. Tapi tahun 1997, Arsene Wenger memboyongnya ke Arsenal. Wenger yang udah tahu bakatnya sejak di Monaco, langsung melakukan eksperimen jenius, menggeser Petit menjadi gelandang bertahan murni. Hasilnya, eksperimen itu melahirkan monster. Bersama Patrick Vieira, Petit membentuk duet lini tengah paling ditakuti dalam sejarah sepak bola modern. Petit dengan visi taktis dan umpan kaki kiri yang tajam, berpadu sempurna dengan fisik kokoh dan daya jelajah tinggi milik Vieira. Musim pertama mereka langsung mempersembahkan double winner, Premier League dan Piala A. Mereka gak cuma menang, mereka mengintimidasi lawan bahkan sebelum peluit ditiup. Puncaknya terjadi di musim panas 1998, final Piala Dunia. Prancis melawan Brazil yang bertabur bintang. Di malam yang magis itu, Petit adalah pahlawan tanpa jubah. Dia yang mengirim asis buat gol pertama Zinedine Zidane lewat sepak pojok. Dan di menit-menit akhir babak perpanjangan waktu, lewat sebuah serangan balik cepat, Petit berlari dari tengah lapangan, menerima umpan, dan dengan dingin menaklukkan Claudio Tafael. Prancis juara dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Petit resmi berada di puncak dunia, memiliki segalanya, trofi, respek, dan status legenda. Tapi di sepak bola, satu keputusan salah bisa merusak seluruh warisan yang sudah dibangun. Tahun 2000, Petit memutuskan hengkang dari Arsenal ke Barcelona bersama Marc Overmars. Namun, kariernya di Spanyol justru meredup total. Petit kerap dimainkan di luar posisi aslinya oleh pelatih Lorenzo Serra Ferrer, pelatih yang bahkan gak tahu posisi bermain Petit saat pertama kali datang. Ruang ganti Barca saat itu penuh politik internal, ego dan atmosfer beracun yang bikin Petit muak. Dia terasingkan di klub yang dia impikan. Hanya bertahan satu musim, Petit cabut ke Chelsea. Tapi bayang-bayang kegagalan di Spanyol dan cedera lutut parah membuat Petit gak pernah sama lagi, hingga terpaksa pensiun dini di usia 34 tahun. Setelah pensiun, Petit gak cuma jadi pandit sepak bola. Dia juga menulis serial novel bergenre detektif kriminal yang berlatar belakang dunia sepak bola. Tapi bagi kita yang tumbuh di era 90, Emmanuel Petit akan selalu diingat sebagai pria dengan kuncir kuda yang tackle-nya mematikan dan tendangannya mengunci sejarah terbesar sepak bola Prancis.